Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara-saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Teja Antara SCY dari komunitas SCY Teluk Betung, Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema menjaga hati tetap murni. Suatu hari saya terbengong-bengong mendengar obrolan sejumlah orang yang membanggakan kemampuannya sendiri. Saya tidak percaya ada orang-orang yang menyombongkan diri mereka. Saya tambah tidak percaya lagi ketika mereka membanggakan kejahatan yang mereka lakukan. Mereka bangga menjadi orang kaya karena manipulasi yang mereka lakukan di kantor mereka. Ada yang sombong dapat menjadi orang yang punya kekuasaan karena tipu muslihat yang mereka lakukan. Ada lagi yang begitu bangga mendapatkan transfer uang tidak halal dari korupsi temannya. Saya tidak mengerti mendengar pembicaraan seperti ini. Suatu kejahatan itu ternyata menghasilkan kesombongan. Orang-orang itu tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu suatu perbuatan keji, sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang diajarkan oleh setiap agama di muka bumi ini. Hati nurani mereka sudah tumpul, tidak bening lagi. Yang dapat mereka lakukan adalah perbuatan yang jahat. Padahal orang-orang ini rajin beribadat. Mereka adalah orang-orang yang setia memberi sedekah kepada sesamanya yang miskin dan menderita. Pertanyaannya adalah, sampai sejauh mana orang dapat menginternalisasikan norma-norma agama? Bukankah orang mesti hidup selaras antara ibadat yang kusyuk dengan perbuatan yang nyata baik? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita hidup dalam dunia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan. Agama kita masing-masing masih tetap bertahan dalam pengajarannya tentang bagaimana kita semestinya hidup di dalam dunia ini. Kita juga masih mengasah hati nurani agar kita memiliki keheningan batin. Namun, tidak bisa disangkal bahwa hidup beriman kita juga ditantang oleh kemajuan zaman yang begitu pesat. Kalau kita lengah dalam mengasah hati nurani kita akan mengalami suatu hidup yang jauh dari Tuhan. Hidup kita semakin tergerus oleh pengaruh zaman yang semakin tidak menghargai nilai-nilai kebaikan. Akibatnya, kita merasa bahwa yang jahat itu menjadi bagian dari hidup kita. Yang jahat itu yang mesti kita lakukan. Dan kita merasa bangga kalau kita melakukan hal-hal yang jahat itu. Tentu saja hal ini sangat berbahaya bagi kehidupan kita bersama. Dosa sejumlah orang akhirnya menarik begitu banyak orang untuk masuk dalam suasana kedosaan itu. Terjadilah suatu dosa kolektif. Nah, kalau suatu kelompok melakukan dosa seperti ini, lantas mereka merasa bukan dosa lagi. Mereka merasa hal itu menjadi suatu yang sudah biasa. Kalau tidak dilakukan, mereka akan merasa aneh. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman kita sudah menjadi milik Tuhan. Artinya, semestinya kita hidup sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Apa ajaran Tuhan bagi kita? Ajaran Tuhan bagi hidup kita zaman sekarang adalah suatu kemurnian hati.
hati yang bersih dari segala keterikatan materi duniawi. Materi itu hanyalah sarana yang membawa kita kepada kebahagiaan. Materi itu bukan tujuan hidup kita. Karena itu kita mesti senantiasa memurnikan hati kita. Kita mesti berani bertanya kepada diri kita sendiri ketika kita melakukan suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik atau jahat. Apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan dalam hidup ini? Apakah perbuatan ini sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Saudara-saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku selalu menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.